Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 2 orang akan mempresentasikan makalah yang telah kami buat dengan judul Teori Sastra Islam dalam Perspektif Salih Adam Balyu. Sastra Islam adalah isu yang tidak mudah untuk dijabarkan karena mengandung makna yang kompleks dan berpotensi polemik. Pada fakta masyarakat sastra di dunia Islam, pada umumnya terdapat 2 kecenderungan pandangan tentang sastra Islam, yaitu kecenderungan puritanistik dan kecenderungan liberalistik. Kelompok pertama mewakili para ahli sastra dan sastrawan yang berpandangan bahwa sastra Islam harus mengacu pada tauhid, akhlak, dan sejarah Islam dengan segala dimensinya. Kelompok kedua mewakili para ahli sastra dan sastrawan yang berpendapat bahwa sastra Islam harus kontekstual, substansialistik, yang membawa misi kemanusiaan dan kebudayaan secara universal sesuai dengan hakikat Islam itu sendiri yang bersifat universal. Sastra dalam bahasa Inggris dikenal sebagai literatur. Menurut Oxford English Dictionary, sastra berasal dari kata litera yang artinya tulisan yang bersifat pribadi. Sedangkan dalam bahasa Arab, sastra disebut adab yang berasal dari sebuah kata yang berarti mengajak seseorang untuk makan dan menyiratkan kesopanan budaya dan penggayaan. Sastra menempati posisi yang terbilang penting dalam sejarah peradaban Islam. Sejarah sastra Islam dan sastra Islami sendiri tak lepas dari perkembangan sastra Arab, sebab bahasa Arab merupakan bahasa suci Islam dan Al-Quran. Bahasa Arab dalam bentuk klasiknya atau bentuk Qur'ani mampu memenuhi kebutuhan religius, sastra, artistik, dan bentuk formal lainnya. Sastra Arab atau Al-Adab Al-Arabi tampil dalam beragam bentuk prosa, fiksi, drama, dan puisi. Sastra Arab sendiri memasuki babak baru sejak agama Islam diturunkan di Jazirah Arab yang ajarannya disampaikan melalui Al-Quran. Kitab suci umat Islam itu telah memberikan pengaruh yang amat besar dan signifikan terhadap bahasa Arab. Bahkan Al-Quran tak hanya memberi pengaruh terhadap sastra Arab, tapi juga terhadap kebudayaan secara keseluruhan. Bahasa yang digunakan dalam Al-Quran disebut bahasa Arab klasik. Hingga kini bahasa Arab klasik masih sangat dikagumi dan dihormati. Selanjutnya, teori sastra Islam dalam perspektif Salih Adam Balyu. Balyu menulis buku berjudul Min Qodoya Al-Adabil Islami yang diterbitkan oleh penerbit Darul Manaroh yang berpusat di Jeddah, Arab Saudi. Intisari sastra Islam yang ditulis oleh Balyu itu dipaparkan sesuai dengan sudut pandang dan paradigma yang dianutnya. Jika dilihat dari tulisannya tentang sastra Islam, Balyu memiliki pandangan yang moderat. Tidak mudah bagi pemerhati sastra untuk merumuskan definisi tentang teori sastra Islam, kecuali dengan merujuk pada definisi sastra secara umum, karena bagaimanapun juga teori sastra Islam tak dapat dipisahkan dari konsep sastra secara universal. Menurut Sayyid Qutb dalam bentuk An-Naqdul Adabi, usuluhu wa manahijuhu, disebut bahwa teori sastra Islam lebih cenderung pada ungkapan yang indah tentang pengalaman dan perasaan pengarang. Karya sastra dan perspektif teori sastra Islam adalah karya seni yang mengungkapkan akal manusia dan kehidupannya yang muncul dari perasaan seorang seniman, yaitu ungkapan yang terpancar dari kehidupan manusia dan
alam serta kehidupan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Teori sastra Islam bersandar pada dua bagian yang tidak mungkin ada tanpa keduanya, yaitu satu, pengalaman perasaan seseorang. Pengalaman yang dimaksud adalah perasaan seorang sastrawan yang mampu memberikan suatu pengaruh atau mampu menggugah daya khayalnya sehingga mendorong untuk mengungkapkan perasaan tersebut dengan gaya bahasa yang indah dan menggugah jiwa-jiwa orang lain. 2. Ungkapan yang menggambarkan perasaan tersebut dengan bentuk yang indah. Mengungkapkan perasaan tersebut diungkapkan dalam bentuk puisi, maka dinamakan sastra puisi. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.